A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan hadis riwayat Muslim, Imam Muslim halaman 1215 tentang Dajjal serta jasasa. Perlu diingatkan kembali kepada pemirsa bahwa kisah yang dibacakan ini tidak semuanya dibacakan karena mengingat waktu sangat terbatas, jadi dibacakan secara ringkas namun tidak mengurangi makna dari kisah yang tertulis di dalam kitab tersebut. Baik, mari kita lanjutkan pembacaan kitab. Riwayat dari An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Dajjal adalah pemuda berambut keriting, mata kanannya buta. Ada orang yang mirip pada zaman itu namanya Abdul Uzza bin Qoton. Terus Nabi melanjutkan, siapa orang di antara kalian yang jumpa dengan Dajjal, bacain permulaan surah Al-Kahfi. Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkan, kuatkan pendirian kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi, berapa lama Dajjal menetap di bumi? Nabi menjawab, 40 hari bagai setahun, sehari bagai sebulan, sehari bagai sepekan. Sedangkan hari-hari selebihnya seperti hari-hari kalian sekarang. Para sahabat bertanya, wahai Nabi, pada saat seperti itu cukupkah? Apakah cukup kami sholat seperti sholat kami sekarang ini? Beliau menjawab, tidak cukup. Beliau menjawab, tidak. Tetapi perhitungkanlah sepantasnya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wahai Nabi, bagaimana kecepatan Dajjal di bumi? Nabi menjawab, bagaikan awan ditiup angin. Dia akan mendatangi suatu kaum lalu dia mengajak untuk beriman. Mereka pun beriman kepadanya, patuh pada perintahnya. Dajjal perintahkan langit hujan, maka hujan pun turun. Dajjal perintahkan bumi untuk tumbuhin tanaman, tanaman pun tumbuh. Sehingga ternak mereka pulang ke kandang pada petang hari dengan lebih besar, lebih gemuk, dan lebih deres air susunya karena banyaknya rerumputan. Terus Dajjal mendatangin kaum yang lainnya. Terus Dajjal menyeru agar kaum itu beriman, tapi kaum itu menolak. Dajjal pun pergi. Tetapi keesokan harinya tempat mereka menjadi tandus dan mereka hartanya habis semua. Terus Dajjal ngelewatin negeri yang udah hancur. Terus Dajjal bilang, keluarkan harta simpananmu. Maka simpanan negeri itu keluar ngikutin Dajjal bagai pemimpin lebah yang diikutin oleh para anak buahnya. Dajjal pun kemudian memanggil seorang pemuda, terus dipenggal dengan pedang sehingga tubuh pemuda itu terbelah. Terus Dajjal memanggilnya kembali dan tubuh itu hidup dan datang menghadap dengan wajah berseri-seri. Ketika Dajjal sedang berbuat kerusakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa ibn Maryam. Nabi Isa turun di dekat Menara Putih di sebelah timur Damaskus, menggunakan pakaian dua warna sambil meletakkan dua telapak tangannya pada dua sayap malaikat. Kalau Nabi Isa menundukkan kepalanya, hujan pun turun. Kalau dia ngangkat kepala, maka butir-butir mutiara berjatuhan dari kepalanya.
Orang kafir enggak tidaklah mencium napasnya melainkan mati, dan bau napasnya bisa dicium sejauh mata memandang. Dia Nabi Isa mencari Dajjal sehingga ditemukan pintu gerbang di kota Lud. Dinamain Babulut kalau kata kulit bahasa lama ya, Babulut gitu. Kemudian Nabi Isa pun membunuh Dajjal nantinya. Ada kaum yang dilindungi oleh Allah. Nabi Isa didatangin oleh kaum tersebut. Terus Nabi Isa mengusap wajah mereka dan memberitahukan kepada mereka mengenai derajat mereka di sorga. Nih tentara Allah nih. Ketika Nabi Isa dalam keadaan begitu, Allah mewahyukan kepadanya, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun, kata Allah. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang soleh ke bukit. Terus Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ini ada di surah Al-Anbiya ayat 96. Mereka melewatin Tobariyah, Danau Tiberias. Terus mereka minum, terus airnya habis. Terus Nabi Isa dan para sahabat terkepung sehingga mereka pada saat itu berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah mengirimkan penyakit hidung seperti yang melanda hewan sehingga Ya'juj dan Ma'juj mati semua. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat tiba di suatu tempat di bumi. Mereka menemukan bangkai-bangkai busuk. Terus Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah. Dan Allah memerintahkan burung-burung segede onta yang membawa bangkai-bangkai manusia tersebut untuk dibuang ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Terus Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sehingga bumi menjadi bersih. Kemudian Allah perintahkan kepada bumi, munculkan buah-buahan kamu dan kembalikan keberkahanmu. Pada hari itu, sekelompok keluarga bisa kenyang dengan memakan sebuah delima dan bisa berseduh di bawah kulit buah delima. Air susu juga penuh berkah sehingga susu seekor onta cukup untuk sekelompok orang. Susu seekor sapi cukup untuk satu kabilah dan susu seekor kambing cukup untuk sekeluarga dekat. Ketika mereka seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang baik. Melewatin ketiak mereka, angin tersebut merenggut nyawa setiap muslim dan mukmin sehingga yang tertinggal hanyalah orang-orang yang jelek. Dan kiamat menimpa orang-orang yang jelek tersebut. Nah, ada lagi riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi bercerita tentang Dajjal. Dajjal itu nggak bisa masuk Madinah. Kemudian Dajjal berhenti di sebuah kebun dekat Madinah. Didatengin oleh seorang laki-laki yang paling ganteng. Terus laki-laki itu bilang kepada Dajjal, saya bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan kepada kami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal bilang kepada para pengikutnya, bagaimana pendapat kalian kalau saya bunuh orang ini terus saya hidupin lagi? Apakah kalian ragu-ragu tentang itu? Pengikutnya bilang, oh enggak, saya enggak ragu, kami enggak ragu-ragu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal kemudian membunuh laki-laki itu, kemudian dihidupin lagi. Ketika laki-laki itu dihidupin lagi oleh Dajjal, laki-laki itu berkata, demi Allah, saya sekarang semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Terus kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Dajjal itu ingin membunuh lagi, tetapi Dajjal nggak bisa mengalahkan laki-laki ganteng tersebut. Kata Abu Ishaq, dikatakan bahwa laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir alaihi salam.
Baik, sudah 10 menit, masih ada lagi lanjutannya. Insya Allah kita lanjut, insya Allah nanti ya. Kita baca lagi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mudah-mudahan Allah mengasihani kita. Terima kasih dan mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik.